Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom saudara. Dan puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan dikuatkan oleh bekal firman Tuhan yang akan kita terima. Dan kita akan sambut firman-Nya dengan segenap hati kita. Dengan pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada. Dengan kasih saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami unjukkan kepadamu merupakan upah yang harum ya Tuhan, ya hadirat-Mu, dan kembali mendatangkan berkat. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memelihara atas kehidupan kami, yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Olehnya pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Teduhkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Otoritas surgawi Kau nyatakan atas hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Hikmat pewahyuan yang dari Engkau ya Tuhan mengalir atas hamba-Mu,
sehingga saat firman diberitakan, kehidupan kami diteguhkan dan dikuatkan, kami semakin lekat erat kepadamu. Terima kasih Bapa, Wijau Tuhan memberkati kami, bahkan Engkau menyingkapkan mata rohani kami, sehingga kami dapat melihat rencana yang indah dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara kembali. Terima kasih doanya Pak Diakan Hadi Susilo. Selamat malam saudara, Shalom. Kita bersyukur punya Tuhan yang bisa hadir dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Buat Yesus tidak ada yang sulit, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin ya Freddy, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman hari ini. Saya akan sampaikan rohnya membantu kita menerobos segala sesuatu yang sulit. Lebih-lebih saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berada di dalam prinsip iman percaya kita, atau juga di dalam kehidupan ini. Kalau ada orang yang berkata, Pak, di dalam keberimanan kekristenan itu apa enggak sulit? Kita lihat dulu dari sudut pandang mana. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Pak, di dalam hidup orang Kristen itu apa bebas dari kesulitan? Saya bilang enggak. Namanya hidup ada saja selalu masalah dan kesulitannya. Jadi ini kita mesti sportif ya. Kita enggak usah nutupi karena kita memperlihatkan ya superioritas dari Sang Tuhan kita. Lantas kita katakan enggak pernah ada kesulitan. Itu bohong. Makhluk yang hidup di muka bumi di bawah kolong langit ini semua menghadapi kesulitan-kesulitannya. Berbeda satu dengan yang lain, kemudian juga bobotnya tidak sama satu dengan yang lain. Tapi selalu ada kesulitan. Kalau gitu bedanya apa Pak? Orang yang berada dalam kekristenan, kita tidak bicara yang beragama Kristen, tidak. Karena dalam iman Kristen, agama itu adalah yang dicetuskan oleh manusia, termasuk di dalam Kristen itu sendiri. Jadi agama Kristen itu cetusan ungkapan dari orang-orang yang berada di Antioquia. Itu loh pengikut Kristus, dialah orang-orang Kristen. Kemudian nanti ada seorang raja, Herodes, nama pribadinya Agrippa, itu juga sempat dia mengatakan bahwa karena penjelasanmu, Paulus, aku hampir diyakinkan untuk menjadi Kristen. Nah ini jadi ungkapan-ungkapan itu. Sedangkan kalau apakah Tuhan Yesus itu bukan pembawa agama Kristen? Jawabannya, Yesus Tuhan kita datang bukan untuk membawa agama. Yang seringkali ditanyakan kan, Pak, agama itu banyak, semua bilang ya nomor satu. Tapi kami, jadi ini pertanyaan subjektif, kita tidak menyalahkan. Ketika orang berkata bahwa kok kami jadi bingung. Lah, ini yang menjadi pokok pemikiran kita. Apakah Tuhan berniat membingungkan kita dengan dia membuat agama-agama? Jadi saya masih ingat ada seorang mendiang pelayan Tuhan yang bernama Bapak Sumadi Aka itu ya. Beliau berkata, statementnya bahwa agama itu produk budaya bangsa. Nah, kita lihat dari sisi Kristen, malah ada pertanyaan lagi. Apakah Tuhan Yesus itu beragama Kristen? Nah, buat kami itu menanggapi seperti itu, ya hal yang kekonyolan kan, seperti itu. Nanti kalau sampai kita katakan, oh Yesus beragama Kristen, berarti dia berpihak kepada hanya orang Kristen, orang yang beragama Kristen. Maka jawabannya sama sekali tidak demikian. Tuhan Yesus itu mencintai semua orang yang mau dikasihi, yang mau dicintai. Latar belakang suku, budaya, apapun dasar keyakinannya, ya Tuhan Yesus ingin mengasihi. Karena Tuhan Yesus itu adalah ya wujud nyata dari apa yang dipikirkan oleh Allah yang di dalam kekristenan kita menyebutnya sebagai Bapa itu.
Di mana di dalam Allah atau Bapa itulah ada firman, ada Roh Kudus. Yang kemudian nanti kita melihat ketika firman itu turun ke bumi ini dalam wujud siapa tolong? Tuhan Yesus Kristus. Yang Bapa itu menyebutkan bahwa firman yang datang dalam wujud ini sebagai anak tunggalku, anak tunggal Bapa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian di dalam Allah yang adalah Bapa dari segala ciptaan yang ada, di dalamnya ada Roh. Ya, Roh Kudus atau Roh Allah. Yang nanti pada waktu sejarah gereja dilahirkan itu melalui buah karya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Sang Firman, ya ini di atas kayu salib Golgota beres semua urusan akhirat alam maut dibereskan oleh Tuhan Yesus, semua berdasar firman Tuhan, dalilnya itu ada, datanya jelas, iman Kristen itu tidak ngawang. Nanti kalau ditanya-tanya butuh referensi dari teolog ini, teolog itu, tidak demikian. Karena semua teolog akan berlandaskan pada data yang konkret, utamanya adalah dari Alkitab, adalah firman Allah. Setelah selesai melalui penebusan Sang Firman yang keluar dari Bapa itu datang ke dalam dunia untuk mengekspresikan semua pemikiran hati Allah atau Bapa yang kita tidak bisa melihatnya. Ya, tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, begitu selesai semua dikerjakan oleh Sang Firman, oleh Tuhan Yesus ini, maka Roh Kudus, Roh Allah, ya dicurahkan, dihembuskan, dipenuhkan gereja itu. Sehingga gereja itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sak dunia Pak? Iya. Loh apakah Roh Kudus banyak? Ya enggak. Roh Kudus yang Esa, yang satu, yang adalah Roh Allah, yang adalah Allah itu sendiri, ya dia menguasai semua umat yang sudah mau ditebus melalui karya penebusan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini sekaligus saya sedang bicara tentang Tritunggal, atau Trinitas. Bukan keberapaan. Allah itu berapa jumlahnya? Enggak. Makanya kalau orang mengatakan Allah Kristen itu gimana? Esa. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Esa. Ehad dalam bahasa Ibrani. Ehad. Nah, Esa. Loh bukan tiga? Tidak. Ya. Saudara-saudara yang menyebutkan diri aku adalah Bapamu, itu siapa? Allah Sang Pencipta. Yang ketika menciptakan segala sesuatu, ya, melalui keberadaan Sang Firman itu, maka dikatakan berfirmanlah Allah. Ya, waktu dalam proses penciptaan itu. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 itu berfirmanlah Allah. Suatu hari firman itulah yang datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dan menutup semua tugas kenabian. Jadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 di sana tidak usah dibaca di sini. Saudara kalau mau suka catat-catat bagus. Setelah sekian ya abad Allah bicara kepada manusia melalui perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman Allah bicara kepada manusia melalui perantaraan anaknya sendiri. Anaknya yang tunggal. Apa Allah beranak? Tidak. Apa Allah itu melakukan suatu kenyataan seperti proses kelahiran biologis? Tidak. Kita tidak pernah berpikir Allah beranak. Tapi firman itu keluar dan datang. Dan kalau kata keluar, lawang Allah itu menguasai seluruh jagat alam semesta ini. Ya, sesuatu yang antara kalau kita bilang keberadaan Allah itu di dalam hadirat surgawi. Kemudian menciptakan langit dan bumi ini salah satu. Ya saudaraku, planet yang ada di tata surya kita. Dari sekian ribu juta miliar mungkin saudara. Gugusan tata surya yang ada lagi di sana sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada matahari sendiri, ada planet-planetnya sendiri. Dan kita itu sebagian kecil. Dan itu ada di dalam kekuasaan Sang Pencipta itu. Gimana kita bisa kemudian memandang firman keluar. Ini kan karena konsep kita manusia.
Kalau saya mau ke Kedanyang, saya mau ke Pongangan, saya mau ke Cerme, saya mau ke Samanhudi, itu saya perlu waktu, perlu jarak, tempuh dan seterusnya. Tapi bagaimana Allah kita? Tidak demikian. Iya kan? Makanya kalau Yesus berkata, ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi ada satu prosesi, peristiwa Yesus naik ke sorga. Yang intinya dalam konteks yang ditampilkan itu, Tuhan Yesus sedang menunjukkan, memberi pengertian kepada kita bahwa aku tidak terpengaruh dengan hukum alam. Karena apa? Dunia sorga itu wilayahku, wilayah teritorialku. Dan apakah itu sesudah aku mati bangkit baru aku bisa naik dan melakukan hal yang supranatural atau adikodrati seperti ini saja? Jawaban firman tidak. Karena ketika dia belum mati bangkit, dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Kenapa? Jalan di atas air. Tiba-tiba juga di satu tempat dia tidak ada. Menghilang begitu saja. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan menunjukkan bahwa apa? Ya, dia yang mengatasi semua hukum. Termasuk gravitasi. Gaya tarik bumi ada di dalam desainnya dia. Maka kalau orang berkata Yesus baru memiliki kemahakuasaan setelah dia mati bangkit, saya tidak sependapat seperti itu. Ya wajar kan, silakan. Tapi saya katakan sejak Yesus hadir dalam wujud, dia tetap di dalam kekuasaannya. Hanya karena dia harus mengambil rupa manusia, karena dia hendak menebus manusia, dia hendak berhadapan dengan iblis atas nama manusia yang berdosa yang ditebusnya. Karena dalam hal posisi ini Yesus menempatkan diri sebagai penasihat hukum, sebagai pembela yang maha ajaib terhadap diri manusia. Sehingga ketika pengacara, pembela, penasihat hukum itu sedang berhadapan di persidangan, maka dia tidak berdiri atas dirinya sendiri, atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama sosok yang mendelegasikan, memberikan kepercayaan kepada seorang pengacara ini untuk berhadapan secara hukum. Nah itu sebabnya Yesus hendak menebus, mengusahakan agar manusia itu terlepas dari tuntutan. 3 dari musuh itu, iblis, kemudian kuasa dosa, dan ancaman apa saudaraku? Iya, kuasa ancaman maut. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus disalib, dia menyelesaikan. Untuk apa? Menahan seolah-olah takdir murka Allah. Maka di atas salib Yesus berkata, sudah selesai. Ya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika sudah selesai ditambahi lagi dengan kalimat seperti ini. Kuserahkan apa saudara? Nyawaku. Saudara-saudara, kuserahkan nyawaku, kuserahkan hidupku. Di situ kita kemudian melihat pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Yesus berkata, ku ini gembala yang baik, dan gembala yang baik itu menyerahkan apa? Tolong. Nyawanya bagi siapa? Domba-dombanya. Dan ketika dia ditutup batu kuburnya, seketika itu saya yakin segenap eksistensi, keberadaan Sang Firman yang kita kenal sebagai Yesus itu, dalam sekejap dia tidak di kuburan, tapi salah satunya dia turun ke alam maut. Data ayatnya semua ada di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan dia harus mengambil bagian manusia untuk apa? Untuk mati. Mati apa? Turun ke alam maut. Ngapain? Menghadapi iblis yang pegang buku besar. Di situ terdapat registrasi dari semua daftar manusia berdosa keturunan Adam. Selalu saya tegaskan ini. Bahwa upah dosa adalah, tolong, maut. Tetapi kasih karunia Allah kepada manusia ialah hidup yang kekal. Pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka Yesus harus turun ke alam maut, Ibrani 2 ayat 14.
Jadi yang sedang saya sampaikan ini bicara tentang Tritunggal dan sekaligus Kristologi. Karena ketika sedang bicara Yesus Kristus, ya, itu melakukan berbagai macam tindakan ini, ya, menunjuk pada sosok kuasa, ya, kekristusan itu dinyatakan. Nah, oke, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua yang ada di onsite ini dan juga yang ada di online, dan kalau satu hari di-upload di sosial media, khususnya di YouTube, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bisa mendapatkan prinsip-prinsip penting ini. Dan kita akan buka ayat-ayat kita hari ini, 1 Yohanes pasal 4, ayat 4 lebih dulu, saya silakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terima kasih. Saudara, ada kata anak-anakku. Ya, siapa ini kan yang menyebut anak-anakku? Penulis. Penulis 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 ini tak lain dan bukan adalah Yohanes, murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia murid. Murid-murid Yesus juga disebut sebagai rasul. Ya, apostel, rasul. Apa tugas rasul ini? Yang pertama menjadi saksi mata. Sekali lagi ucapan bersama dengan saya, apa kata penting ini apa? Saksi mata. Maka kekristenan itu berdasar. Bukan hasil isapan jempol, sebuah kisah yang tahu-tahu dimunculkan saja. Lantas kita dipaksa, percayalah. Karena ini wahyu. Di dalam kekristenan tidak main paksa begitu. Semua ada saksi dari semua peristiwa. Kadang-kadang kan kita tanya-tanya begini, saudara-saudara. Kok Yohanes bisa, Matius saksi mata kok bisa menulis peristiwa? Gimana Bunda Maria mengandung, ketemu Gabriel dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus disalib kan menyerahkan kepada Yohanes. Yohanes, terimalah ibu Maria ini sebagai ibumu. Dan dia berkata kepada Bunda Maria, Ibu, inilah anakmu. Dan Alkitab mencatat sejak hari itu, setelah proses penyaliban, ya, Bunda Maria ini hidup di antara para murid ini. Dan khususnya Yohanes, saudara-saudara, yang diserai. Siapa Yohanes ini bergelar murid yang dikasihi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, ini kekristenan kan kadang kita cuma mengenal bagaimana kuasa Tuhan Yesus berkarya dan sebagainya. Sekarang kita ambil dari sisi yang berbeda. Kok bisa tahu penulis? Nah, penulis kan tanya. Iya kan? Waktu di dalam ibadah, persekutuan, Bunda, tolong Bunda cerita. Gimana prosesnya dulu? Kira-kira gambarannya gitu, Bunda Maria. Ya rada malu ya aku cerita. Ini masa lalu yang aduh sulit untuk diceritakan. Kira-kira gitu ya, rada lembeng ini jadinya. Iya kan? Waktu cerita apa? Aku itu lagi pacaran. Ya sudah tunangan. Ya sama Bapak Yusuf. Tidak ada apa-apa. Tahu-tahu apa saudara-saudara? Nah ya ceritanya kan saudara bisa ceritakan sendiri. Mewakili Bunda Maria. Karena sungkan beliaunya ceritakan. Nah jadi itu kurang lebih sepotong ini. Waktu itu Bapak Yusuf hampir saja dia tidak tahan menanggung malu yang akan dihadapi. Nyaris Bunda ini ditinggal. Nangkep ya maksudnya. Tapi tiba-tiba saja malaikat Gabriel datang. Kasih tahu, Yusuf jangan takut. Kamu mengambil ya Maria ini menjadi istrimu. Ya jadi kami lanjut menikah. Ini bayangkan ya saudara ya, ketika murid-murid ini kan saksi mata. Tapi kalau dibilang saksi mata bagaimana proses awal itu kan berarti sudah di 33,5 tahun kan. Sang Firman tampil dalam wujud Yesus. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian gimana pun tolong diceritakan. Iya kami menikah. Tapi ya sampai ya
Sang Firman Tuhan Yesus itu sudah hadir nih. Bunda, malu dah itu. Terus jawabannya gimana Bun? Ya itu di Matius 1 ayat 25 gitu. Sungkan dia ngomongnya. Daripada nimbulkan tanda tanya, bingung dan jadi fitnah nanti, tolong Budi baca saja. Matius pasal 1 ayat 25, tolong. Jadi yang Bunda sungkan untuk menyampaikan ini, saudara-saudara. Karena rada privasi itu ya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 25 itu ya. Kalau di 24-nya Bu, supaya tadi enggak langsung kok makjrek gitu. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Makasih Bu Ria Hadi. Tolong lihat saya lagi saya. Kira-kira Bunda rada tersinggung. Itu tadi lo jawabannya. Nangkep maksudnya ada? Enggak nangkep ya kebacot. Iya kan? Jadi ini proses. Karena kaitannya dengan saksi mata, berbagai peristiwa, tetapi tentu ada hal-hal yang sifatnya privasi seseorang, itu tentu di luar domain dari penulis. Tapi ketika penulis itu bisa menulis, itu bukan karangan. Makanya ada teks terjemahan LAI dari bahasa ke Indonesia itu, ada yang tulisannya itu Injil karangan Matius. Nah, itu sebenarnya kurang proporsional. Nggak tahu kalau yang ada di saudara-saudara. Saya coba periksa. Ini cukup bagus. Saya kira ini yang sesi 2, sesi 1 langsung ditulis Injil Matius. Jadi bukan ada kata karangan. Itu akan menjadi satu beban diskusi lagi ketika ada kata karangan. Injil bukan karangan. Injil adalah hasil tulisan dari saksi mata. Karena ada kalimat tadi ini yang membuat saya perlu jelaskan buat saudara. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, ini ayat yang dibaca Nats tadi ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, karena ada kata-kata di situ, anak-anakku. Ini kan kadang-kadang kita mikir kan, siapa ini yang ngomong? Apakah ini Tuhan? Bukan, ini di dalam teks ini menunjuk konteksnya saat Yohanes itu menulis. Jadi Alkitab itu ditulis oleh manusia, iya. Maka tidak ada konsep pemikiran dalam iman Kristen, Alkitab itu ceblok langsung dari langit, gedebuk gitu. Jadi Alkitab ditulis oleh manusia dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi ini di samping saksi mata yang bagaimana kualitasnya? Murid, apostolis, saudara rasul, saksi mata, menulis Alkitab. Inti dari isi Alkitab itu apa? Itu isinya adalah Evangelion. Dari bahasa Yunani yang diaslikan terjemahkan bahasa kita adalah berita sukacita atau berita bahagia. Dan orang menyebutnya Injil. Jadi apakah kitab ini disebut Injil? Kalau dalam konsep pemikiran lain begitu. Tapi kalau kita di dalam kekristenan mesti paham. Alkitab ini isinya adalah Injil. Maka disebutkan Injil Yesus Kristus. Itu apa maknanya? Sukacita, berita bahagia karena ada keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah ini supaya kita kita bisa tambah memahami bagi saudara yang sudah Kristen lama, yang Kristen sedang dalam proses belajar, kita sama-sama belajar bareng. Saya tidak mau berprinsip menggurui. Karena apa? Pada masa kini ini gereja harus sadar di mana kita semua sedang dihadapkan oleh berbagai macam pemberitaan. Baik pemberitaan kekristenan yang standar sesuai kehendak Allah, kekristenan yang neko-neko, kristenan yang aneh-aneh dan seterusnya. Dan juga yang dapat dikatakan sebagai
antitesis dari kekristenan yang masih anti. Ya, jadi gimana Pak mereka berpendapat? Ya sah-sah saja, itu ada di dalam ya perlindungan undang-undang. Ketika orang berpendapat keyakinannya begitu, maka kekristenan tidak mengajar untuk kita kemudian menantang debat dan lain sebagainya, mempersoalkan, nggak usah. Tapi kita mesti tahu, keunggulan kekristenan itu harus betul-betul kita pahami dan kita nikmati. Sehingga kalau kita memahami kekristenan secara utuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang terjadi proses multiplikasi penyelamatan dunia itu akan terus terjadi. Seperti apa yang terjadi pada zaman rasul-rasul, para saksi mata peristiwa kekristenan itu. Murid-murid Yesus Kristus harus menghadapi macam-macam tantangan, kesulitan, bahkan tidak sedikit yang kemudian menjadi martir, dimartirkan karena beriman di dalam kekristenan, percaya kepada Sang Kristus Yesus yang Mesias sebagai penggenap perjanjian lama. Saudara-saudara, banyak mereka yang harus dimartirkan. Makanya kekristenan masa kini itu kalau sampai salah didikan, akan terjadi sesuatu yang keluar dari konteks. Di mana kekristenan itu hanya menampilkan keenaan, kelancaran, ya hal-hal yang bersifat duniawi, material menjadi Tuhan pengganti dari sikap iman yang harus dimiliki, dan itu sebuah kekeliruan besar. Kenapa Kristen sampai di kota kita, di negeri kita tercinta? Oleh karena pengikut Kristus memiliki pemahaman yang sedemikian. Sehingga bukan hanya ketika terima berkat, sukacita dan pertolongan saja. Tapi ketika dalam penderitaan, sampai ada yang berkata, sekalipun aku menderita seperti ini, aku tidak malu sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Tolong ada ingat perkataan siapa dia? Paulus kepada muridnya, dia memberi gambaran ini loh. Ikut Tuhan Yesus. Jangan cuma berpikir ya hal-hal yang manis di dalam dunia. Manisnya dunia ini bisa menyebabkan diabetik. Maka hati-hati dan waspada. Nangkep maksudnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka kalau kekristenan ini cuma melihat manisnya dunia ini salah. Justru nanti bisa jadi penyakitan. Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mikul salib dan menyangkal diri. Itu artinya apa? Tuhan ngasih tahu. Dan kita sedang menerima prinsip kebenaran firman Allah ini, memberitahu sebenarnya siapa kamu Kristen, dan apa yang sedang kamu hadapi selagi di dalam dunia. Ini ayat-ayat yang sedang kita bahas dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi. Coba kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara boleh memberikan catatan, ditanyakan ke saya ketika ada hal-hal penting yang saudara perlu mendapat penegasan kembali. Ayat yang keempat dari 1 Yohanes 4, saya silakan Bu Ria berkenan membaca lagi. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan ya. Nah, kata anak-anakku sudah saya jelaskan ya. Roh yang di dalam kamu, apa? Baca bareng. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saya berikan penegasan saja. Roh yang bagaimana? Roh yang maha besar. Siapa dia? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah ada di dalam kamu. Maka tema hari ini, rohnya membantu kita menerobos hal-hal yang sulit. Kalau tidak bisa. Ya, nanti sampai kepada pemikiran. Apakah di dalam kekristenan itu dapat dipastikan semuanya masuk akal? Logis? Nah, lihat dari sisi mana dulu. Jadi roh Allah ada di dalam saya dan saudara. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam saya. Dan di Alkitab itu cuman pembedaannya satu di antara dua itu. Kalau bukan roh terang, siapa roh terang itu? Tuhan kita, Yesus. Ya gelap. Lah gelap itu siapa? Ya iblis dan seterusnya. Kok ada banyak nama-nama, itu juga produk budaya.
Nah, jadi kalau saudara ingin bayangkan roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini, berarti roh, tidak ada roh lain kecuali Roh Kudus, Roh Allah. Jadi kita tidak perlu gentar lagi. Ketika yang lalu saya sedang membahas eksorsisme, ya pengusiran setan. Prinsipnya dalam nama Yesus. Jadi kalau gitu gimana Pak? Di dunia ini ada kuasa gelap? Ada. Apa benar kuasa gelap itu kalau kita kasih sesuatu apa? Ya itu bohong-bohong aja, dia diem tidak mau ganggu. Kan ada macam-macam di sini. Orang berpikir itu ada satu, saya tidak percaya kalau ada hantu. Ya itu berarti tidak percaya ada Tuhan. Ada yang percaya, saya percaya ada hantu, tapi kalau kita baiki dia juga baik sama kita. Ada hantu yang usil. Kadang kita baiki, dia tetap aja jahat. Tapi ada hantu yang sudah pensiun, tidak jadi hantu lagi, jadi dia jadi baik. Apa? Contohnya Casper. Casper kan disebut apa? Hantu? Hantu baik. Pak, bagaimana Kristen menyikapi? Percaya ada setan, kuasa gelap? Ada. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak mau sedikit pun kompromi dengan setan. Jangan ada yang berpikir, setan, kalau kamu membantu aku, permintaanmu akan kupenuhi. Nah itu konsep tumbal-tumbal itu, saudara ini kasih Tuhan. Tahu ya, pernah dengar? Ya zaman dulu ada, mesti ditanam ini supaya tidak terjadi ya, bencana, tidak terjadi accident. Jangan ganggu ya, ini permintaanmu apa? Kasih. Nah ini terjadi, ini bukan dongeng. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Bagaimana di dalam kekristenan menyikapi ini? Ya kita tidak perlu seperti itu. Kalau kita berada di tempat yang orang katakan itu angker Pak, itu wingit Pak. Tidak usah bingung. Pak saya beli tanah, saya bangun tempat itu untuk kantor, untuk gudang, untuk bengkel, untuk rumah. Ternyata waduh suasananya masih gini. Gimana Pak? Ya enggak usah takut. Didoakan dalam nama Yesus, diberkati atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa yang kita kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuasa gelap minggat. Sekarang pengelola di situ, ownernya situ harus hidup dalam iman sungguh-sungguh. Amin. Dan hidup yang benar. Kalau ada hidup benar, ada Tuhan Yesus selalu menyertai setiap anak Tuhan. Tempat paling angker apapun di situ dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Setan ora doyan, demit orang dolit. Nah, saudara-saudara kita tidak perlu kemudian ngasih sesuatu. Kita perintahkan dengan tegas dalam nama Yesus, minggat semua kamu, tidak punya hak di tempat ini. Saudara, ini kasih Tuhan. Beberapa bagian dari tempat ibadah ini adalah sampai belakang itu, sampai yang arah ke sana itu sejarahnya. Dan saya tahu, saksi mata, warisan dari mbah saya. Ya, kalau ada saksi mata satu lagi paling enggak ada Pak Gustriadi. Cukup paham ketika bicara mbah saya. Tempat ini bagaimana asal dulu? Ya sekarang kan sudah modern semua, ini kafe-kafe semua. Demitnya podo minggat. Kita pakai di sini untuk memuliakan Tuhan. Di mana Yesus ditinggikan, di situ kuasa kegelapan disingkirkan. Ya mana ada orang yang mimpi 40 tahun sebelum itu, saudaraku, kalau tempat ini kemudian menjadi tempat terang Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Olehnya kita semua diberi kemampuan untuk apa? Mengalahkan nabi-nabi apa? Palsu. Dan saya mencoba di sini tidak menunjuk, Pak nabi palsu itu yang gimana? Coba kita lihat ayat-ayat saja ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika bicara nabi palsu, itu bukan nabi namanya siapa, nanti bisa geger. Tapi apa yang dikerjakan oleh nabi palsu, yaitu tadi. Lanjut dibaca Bu Riyadi ayat 2-nya Bu Adi. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Terus kita beralih ke 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan 10. Ini yang dikerjakan penyesat nabi palsu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa,
karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang bakal terjadi dan sedang terjadi. Wah, kalau Pak ajaran palsu, ya nabi palsu. Yang palsu itu gimana? Sekarang lanjut 1 Yohanes pasal 4 ayat 5 ya. Ini ayat nats yang kita ambil tadi pertama kan dari pasal 4 ayat 4, ada ayat-ayat referensinya, lanjut ke 1 Yohanes 4 ayat 5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Puji Tuhan ya, berasal dari dunia. Kalau apa-apa yang berasal dari dunia ya biasanya tolak ukurnya, standarisasinya, ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya berkutat dunia saja. Ya, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengar mereka. Idenya dari manusia. Yang kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, satu contoh aja waktu Tuhan Yesus di padang gurun dicobai, ya kan? Apa yang ditawarkan oleh iblis? Jadi kalau kita bicara nabi palsu itu penyesat, ya ajaran-ajarannya juga sesat, palsu, sumbernya siapa? Iblis. Tidak ada lagi. Karena memang iblis itu disebut penguasa dunia. Makanya sekarang dunia ini, di mana Pak ada setan? Apa itu hanya di tempat tertentu yang dibilang angker, yang di tempat itu orang pada sujud melakukan sesuatu? Enggak, di seluruh dunia. Mereka keliling, jumlahnya banyak. Jadi iblis itu satu rajanya. Dan saya yakini sih, yang ada di maut itu bosnya itu. Sedang yang ada di alam jagat raya ini, ya begitu banyak. Jumlahnya berlaksa-laksa. Makanya kalau ada orang kok bisa ngeramal, kok tahu latar belakang kita. Lah dia lebih tua dari manusia kok. Coba ayat ini 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kelima itu saudara kasih batas, saya ingat di 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada siapa saudara? Di bawah kuasa si jahat. Jadi makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu ingin memberi pengertian pemahaman kepada kita. Ketika kita sebagai orang berdosa ada di bawah kekuasaan si jahat. Dan sudah pasti dihukum. Kita berbuat jahat atau tidak, posisi kita sudah terhukum. Sudah di bawah vonis, upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya di dalam iman Kristen, kalau orang itu tidak melakukan kejahatan gimana Pak? Karena seringkali ada orang yang berpikir gini, alah agama niku gampang, yang penting kula niku mboten ngawoni tiang. Sampai nanti ngawoni tiang dereng? Ya saudara, artinya ngawoni apa? Ya lempar debu kan gitu ya. Tapi itu maksudnya apa? Saya tidak pernah berbuat jahat buat orang lain. Andai kata saya tidak berbuat jahat sekalipun, tapi karena saya keturunan Adam, saya sudah menjadi anak keturunan dari orang berdosa yang posisinya sebagai budak. Dan budak itu kalau sampai menikah dengan budak, satu waktu melahirkan anak juga budak dari tuan yang sama. Makanya sejarah dunia, sejarah perbudakan itu sengaja Tuhan izinkan itu terjadi untuk kemudian hari dapat memberikan sedikit percikan analogi. Ya, mengumpamakan gambarannya seperti itu. Nah orang kadang memperdebatkan ada enggak Pak dosa warisan itu. Nah warisan enggak warisan itu bukan dalam masalah pengertian mewarisi begitu, tapi bicara apa statusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya saya suami istri, budak punya anak, budak juga. Kecuali kalau ada orang yang mau memerdekakan kami, membayar dengan harga tunai sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pemilik, oleh tuan saya yang dulu, ya baru saya bisa merdeka. Dan ternyata tuan baru kita, Yesus namanya, telah membayar kita dengan lunas di atas kayu salib Golgota. Dan dia turun ke alam maut. Dan di situ yang memberi kepastian jaminan
Untuk apa? Saya dan saudara sewaktu-waktu roh kita tinggalkan tubuh ini, tidak perlu lagi mampir ke maut. Sebab apa? Yesus sudah menyediakan tempat yang baru, yaitu firdaus sorgawi buat kita semua. Kenapa? Yesus sudah sempat menempati tempat itu. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, Yesus turun ke dalam alam maut untuk apa? Mematahkan kuasa iblis. Yesus mengatakan, please, sejak saat ini setiap orang berdosa turunan Adam yang menyerahkan persoalannya, dosanya kepadaku, Yesus, maka kamu tidak punya hak lagi. Dan itu kesepakatannya. Makanya saya dan saudara bukan menjadi orang berdosa, tetapi engkau dan aku menjadi orang benar, menjadi orang kudus, menjadi warga kerajaan Allah. Aku dan engkau tidak akan dapat diganggu oleh kuasa gelap kalau kita betul-betul sepakat hidup berdiri di atas firman. Dalam arti, ayo belajar taat, kita belajar tekun. Tidak ada jaminan buat orang Kristen itu tidak bisa diganggu oleh kuasa gelap. Ya, tidak ada jaminan. Tetapi orang-orang Kristen sejati yang belajar hidup sungguh-sungguh, kalau sempat salah lagi, minta ampun. Sadar posisiku, ini posisi salah, aku keluar dari tempat itu. Saya yakin, jaminan yang pasti itu menjadi bagian kita. Yang ngomong siapa? Yesus. Di mana itu? Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Ya, kepastian itu ada. Di mana? Yohanes pasal 10. Coba kita akan lihat itu aja. Kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Nah, ini kepastian jaminan dari Tuhan untuk kita semua. Silakan Bu Ria Hadi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Semua katakan amin, saudaraku. Ini kepastian. Jadi kalau ada, wah itu tokoh ya hebat ya, tahu berkait sejarah agama dan sebagainya umpamanya. Di mana itu Pak? Di Alkitab, Nabi itu kan banyak, ya kan? Nah, beginilah begitu. Tapi tidak ada duanya selain Yesus yang berani mengatakan seperti itu tadi. Nah, itu yang saudara pegang. Tugas Nabi apa? Petunjuk arah ke sorga, jalan arahnya ke sorga itu sana. Itu Nabi, garis besarnya. Yesus juga Nabi Pak, oh ya, dia bukan sekedar petunjuk jalan, tetapi dia jalan menuju ke sorga itu. Maka Yesus mengatakan, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa jika tidak bersama-sama dengan aku. Dan ini yang perlu kita terus ingat, pegang dengan syukur, maka kita yakin. Segala kesulitan dunia yang ada, kalau kita dibantu roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, kita akan bisa melewati semuanya. Ya, karena urusan akhirat saja terselesaikan. Dan urusan dunia ini, semua masalah, semua pergumulan, semua kesulitan, pasti ada jalan keluar. Olehnya yang hari-hari ini masih menghadapi pergumulan, enggak usah takut. Mari kita berdoa bersama-sama. Makasih Bu Riyadi. Mari kita tunduk kepala. Sementara pemusik akan mempersiapkan diri. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami belajar tentang kehebatan Dikau yang mempunyai segala sesuatu. Engkau telah memberikan roh-Mu untuk membantu kami. Yang harusnya kami ini lemah, tidak berdaya. Kalau kami mengusahakan dengan cara daya kami sendiri pasti gagal. Tapi roh Tuhan yang memampukan kami untuk melewati semua. Sehingga hal-hal yang sulit untuk memahami tentang Allah yang memang tidak mudah. Karena kalau mudah dipahami pasti bukan Allah. Jadi kami bersyukur membawa kami untuk terus belajar dan berusaha memahami Allah yang kealahannya tidak selalu mudah diterangkan. Karena Allah itu beyond, Allah itu di atas segalanya, di atas dari semua ciptaan. Maka bagaimana mungkin ciptaan begitu mudah memahami penciptanya. Tapi di situ Tuhan ingin kami terus belajar. Makasih Tuhan, yang sedang dalam kesulitan, pasti Engkau Roh Kudus membantu kami semua
untuk dapat melewati. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di kiriku. Saya undang kita berdiri sama-sama, saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, takkan ku goyang sebab Yesus sertakan. Ku goyang, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada malam hari ini, kembali kami naikkan syukur kami ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami, dan kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengajar kami, menuntun kami, untuk kami dapat berjalan di dalam jalan dan rencananya Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Tuhan sendiri yang selalu memimpin menyertai pelayanan dari Bapak Gembala. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Seluruh keluarga besar, Tuhan Yesus yang memberkati. Setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil di dalam pelayanan ibadah malam hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus yang mengurapi. Dan kami percaya, kami semua yang tergabung di dalam ibadah PA malam hari ini, baik secara onsite maupun online, Tuhan melawat dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dengan keamanan, ketentraman dan kedamaian atas bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gereja kami. Tuhan Yesus pasti memberkati kelanjutan dan proses penyelesaian dari pembangunan gereja kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan dari jemaat Tuhan, baik yang sudah diserahkan maupun yang akan diserahkan. Tuhan sendiri yang memberkati dan menguduskannya, sehingga lewat persembahan ini dapat dipakai untuk sarana pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan Yesus yang memberkati setiap usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah memberkati dan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan kami
dan Tuhan Yesus akan pertemukan kami kembali di dalam ibadah hari-hari yang mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali.